Wong wilahe ngawetamastu nomo sidem, sejatine ora ana apa-apa sing ana amung dudu. Sejatine aku dudu sapa-sapa, sing sapa-sapa kuwi dudu aku. Sejatine aku ora iso apa-apa, sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Rahayu, 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 hong. Kawan-kawan, sekarang akhirnya kita masuk ke bab baru, perjalanan dari Jayeng Resmi. Episode kemarin kan kita sudah sudah mendengarkan bersama-sama di serial Mendengar Serat Centini ini bahwa Jayeng Resmi akhirnya sampailah ke Desa Karang, ke Gunung Karang. Sekarang kita flashback dulu. Jadi bab ini judulnya adalah Desa Sido Ceremo. Kita kembali ke waktu silam saat Jayeng Resmi dan Niken Rancangkapti melarikan diri. Masih ingat ya? Dari hiruk pikuk perang yang ada di Giri. Kita ingat bersama mereka meninggalkan Giri dengan diiringi oleh santri buras waktu itu. Bertiga mereka nerobos hutan, melintasi sungai dan melewati persawahan hingga sampailah akhirnya mereka di Kalimas. Kalimas ini mengalir membelah kota Surabaya, kita tahu sekarang, dan Wonokromo saat ini itu adanya di tengah kota Surabaya. Mereka sampai di Kalimas dan akhirnya naik perahu dengan nyamar sebagai rakyat biasa. Jayeng Sari dan Niken Rancangkapti. Jadi ini Jayeng Resmi sudah, ini sekarang Jayeng Sari, maafkan. Lah di Wonokromo ini ketiga pelarian Giri ini mampir ke Desa Sido Ceremo. Jayeng Sari dan Rancangkapti akhirnya mampirlah ke Desa Sido Ceremo. Buras itu, si abdinya tadi, diminta ketemu sama Kiai Ahmad Sungep. Kiai Ahmad Sungep ini adalah orang yang dikenal sangat loyal terhadap Giri. Dan setelah akhirnya bertemu, Buras ini menceritakan semua kejadian yang terjadi di Giri. Sampai dua putra-putri Sunan Giri Prapen akhirnya harus melarikan diri. Mendengar penuturan Buras ini, Kiai Ahmad Sungep langsung merasa kasihan kan. Dan akhirnya segera menjumpai Jayeng Sari dan Rancangkapti. Ayo coba, aku pengen lihat mereka berdua. Akhirnya Buras mengantar Kiai Ahmad Sungep kepada Jayeng Sari dan Rancangkapti yang sedang duduk-duduk ceritanya di sebuah pinggir kali, di tepi kali. Sampai di sana langsung Kiai Ahmad Sungep nubruk dua anak kecil itu sambil berkata, kok bisa toh seperti ini? Aku ini sangat prihatin mendengar berita-berita ini. Jayeng Sari menjawab, kami ini hanya sakdurung mau nglakoni, hanya sekedar menjalani garis takdir, Kiai. Semua peristiwa itu asalnya datang dari Hyang Widi. Semua peristiwa itu datangnya dari Hyang Widi. Kiai Ahmad Sungep ngajak akhirnya putra-putri Sunan Giri itu untuk segera ke rumahnya dan disambut dengan para murid-muridnya Kiai Sungep. Dan murid-muridnya Kiai Sungep ini juga agak terheran-heran melihat tingkah pola atau perlakuan guru mereka terhadap dua orang ini. Siapa ini? Kok diterimanya begitu hangat dan begitu sangat gimana gitu. Akhirnya mereka masuk rumah dan disambut ramah oleh Nyai Ahmad Sungep.
Akhirnya si kiai berkata, sang kiai, "Den Mas, sebaiknya Paduka dan Rai tinggal di sini dulu. Hamba jamin aman di sini. Kalaupun ada utusan dari Surabaya, hamba yang akan menghadapinya." Mendengar itu, Rancang Kapti dan Jayeng Sari berterima kasih terhadap budi baik dari Kiai Sungep. Dan diceritakan Kiai Ahmad Sungep ini sangat menjunjung tinggi para leluhur Giri. Dan ia juga teramat sangat senang bisa membantu dua kerabat keraton Giri ini. Nah, tak lama kemudian akhirnya terdengar suara azan dan mereka akhirnya bersembahyang bersama-sama. Begitu Jayeng Sari dan Buras bergegas keluar mau sembahyang, Rancang Kapti nyusul sembari teriak, "Kakang mau kemana? Aku jangan ditinggal." Akhirnya dijawablah sama si Jayeng Sari, "Aku ini cuma mau sembahyang ke masjid sebentar. Nanti setelah Isya juga sudah pulang. Kamu di rumah saja ya, bersama Nyai Ahmad Sungep." "Yaudah, gak apa-apa," kata adiknya kan, si Rancang Kapti. "Tapi kakang harus buatkan dulu aku mainan pengantin-pengantinan. Ayo, mana mainanku Kang Buras?" Buras kaget sambil menepuk jidat. "Wah, alah dalah, lupa. Tadi tertinggal saat naik lereng kali. Lah aku kok lupa bawa." "Oh, Kang Buras ini piye toh? Cepet kamu ambilin mainanku, pasar-pasaran dan dakon. Cepet." Jadi mainan-mainan dari Giri ini kan dibawa di cerita sebelumnya sama si Rancang Kapti. "Oh alah, tobil," katanya si Buras kan. "Dakon dan mainan pasaran Doro Ayu ini sudah digondol Yuyu Kangkang waktu kita main di Kalimas tadi." Rancang Kapti cemerut. Sementara tangannya dipukul-pukulin pada Buras dan mulai menangis. "Ya sudah, Doro Ayu, besok pagi saya ambil semua mainan itu. Sekarang kan udah gelap, jadi besok saja ya," katanya Buras. Ini kan Rancang Kapti gak mau tahu. Dia meledak tangisnya dan akhirnya Jayeng Sari hanya bisa geleng-geleng kepala. "Oh alah, cahiki." Dan akhirnya mereka tidak jadi pergi ke masjid karena sudah kehabisan waktu dan sudah sibuk ngurusin si Rancang Kapti. Rancang Kapti tapi tak berapa lama mulai reda marahnya setelah akhirnya ditenangkan sama kakaknya. Sampai akhirnya anak perempuan itu tertidur di pangkuan kakaknya. Tak berapa lama mereka akhirnya bersama-sama makan malam. Dan si Nyai Sungep juga mempersilahkan Buras makan. "Buras, ayo monggo lo nak, kita makan. Maem sik." Buras akhirnya menjawab, "Ya nanti saja Kiai. Nyai, saya ini masih warak, saya masih kenyang. Tadi siang tuh saya makan banyak sekali. Sampai sekarang ya masih kenyang juga." Dalam hati Buras, dia berkata, "Besok pagi ini nasi ini bisa ku buat bekal untuk di jalan, karena pasti Denayu Rancang Kapti akan minta diberikan nasi. Karena dan di jalan itu belum tentu ada orang yang jual nasi, jadi sepertinya akan ku bungkus saja besok." Jadi Jayeng Sari ini memang sudah merencanakan dari awal bahwa mereka akan pergi malam itu juga tanpa berpamitan kepada tuan rumah.
Akhirnya Nyai Sungep menumpuk nasi dan lauk pauk dari sisa sehabis makan jamuan makan hidangan malam itu sebagai jaga-jaga. Kalau misalnya memang Buras dan Rancang Kapti luwe maning. Akhirnya setelah mereka selesai, lampu kemudian dimatikan. Kiai dan Nyai akhirnya masuk kamar dan membiarkan tamunya itu beristirahat. Kesempatan ini yang dimanfaatkan oleh Buras untuk membungkus makanan sebagai bekal untuk perjalanan mereka selanjutnya. Tak lama kemudian, di saat si Buras ini lagi siap-siap bungkus-bungkusin makanan, Nyai Sungep datang kembali dan lalu berkata, "Den, sebaiknya adik Paduka ini ditidurkan di ranjang saja sama saya, biar saya peluk dan hangat." "Oh, ndak usah Nyai," katanya Jayeng Sari. "Anak ini soalnya gampang terkejut. Kalau bangun suka nangis dan marah-marah, bikin repot. Saya malah bisa ikutan marah nantinya. Biar dia di sini saja." Akhirnya demi ketenangan Niken Rancang Kapti, Kiai Sungep memerintahkan semua muridnya untuk tidak gaduh, dan semua pun akhirnya tertidur seperti terkena sirep, diceritakan. Yang terjaga hanya Jayeng Sari. Sementara Buras tuh pura-pura tidur, etok-etok turu. Dan di saat semua terlelap, Jayeng Sari akhirnya memanggil Buras dengan berbisik. "Bagaimana Buras? Sebaiknya kita memang harus pergi malam ini, sebelum mereka bangun. Tak baik terlalu lama tinggal di sini. Pasti orang-orang dari Surabaya pada tahu dan menemukan kita." "Oh iya, bener juga ya Den. Hati saya ini juga gak enak. Was-was nanti kalau misalnya kita minta izin sama Ki Sungep, pasti akan gak dikabulkan. Kalaupun mengabulkan, beliau malah mau mengantar kita nanti. Gak nyaman rasanya." Akhirnya ya sudah, mereka memutuskan kita pergi sekarang saja. Kamu gendong Doro putrimu itu, hati-hati jangan sampai terbangun. Kalau keterbangun kita nih nanti malah repot. Waktu sebentar berlalu dan mereka pun menyelinap pergi tanpa diketahui oleh siapapun. Ketika Kiai Sungep terbangun, kagetlah setengah mati saat ia tak mendapati ketiga tamunya ada di situ. Semua orang dibangunkan untuk mencarinya, tapi akhirnya tak ketemu. Jayeng Sari sudah meninggalkan jauh desanya itu. Jalan demi jalan demi jalan, di tengah malam akhirnya mereka terus jalani. Hingga akhirnya tak terasa matahari sudah muncul di balik gunung. Gelap akhirnya berganti nyala matahari, nyala sang surya yang akhirnya menghangatkan seluruh bumi. Jayeng Sari mengajak berhenti sebentar untuk beristirahat di bawah pohon besar setelah hampir semalaman kemarin itu mereka berjalan di tepi sebuah sendang yang airnya bening sekali. Akhirnya Rancang Kapti yang selalu ada di gendongan Buras, dia terbangun mengusap mata sambil menguap. "Buras, turunkan aku, kita ini mau kemana?"
Tadi malam ini kan kita masih di desa toh. Lah kok sekarang sudah ada di tengah hutan seperti ini? Akhirnya Rancang Kapti turun dari gendongan lalu ia duduk di pangkuan kakaknya. Kang, aku nggak kerasan di sini. Nggak ada orang seperti ini. Kakang Jayeng Resmi juga tidak ada di sini. Ayo udah pulang aja. Kalau nggak pulang nanti malam kita mau tidur di mana? Di mana bisa aku beli jajanan? Jayeng Sari kan akhirnya tertegun sambil kasihan juga melihat adiknya yang masih kecil, tapi ya bagaimana, keadaan membuat dia memutuskan untuk harus berjalan terus. Dengan sisa-sisa tegarnya akhirnya ia hibur adiknya. Nah, gimana sih kamu ini dek? Wong katanya mau nyari Kang Mas Jayeng Resmi, lah kok malah mau pulang? Ya yuk kita cari dulu Kakang Jayeng Resmi. Kalau sudah ketemu baru kita pulang bertiga. Rancang Kapti yang kelihatan sedih itu agak sedikit lega dengan ucapan kakaknya si Jayeng Sari. Nggak lagi merengek, malah ia akhirnya mengalihkan pandangan ke sendang di sebelahnya, di dekat mereka beristirahat. Ya udah itu sendangnya jernih sekali, aku tak mandi dulu. Oh iya Buras, kamu beli nasi ya, pakai lauknya empal, petis dan rambak. Aku mau makan sehabis mandi nanti. Wah, kayaknya enak nasi empal, petis karo rambak. Boleh dicoba ini. Ya Tenayu, katanya Buras kan. Buras segera berdiri lalu akhirnya mengambil bungkusan kain dan setelah itu pergi. Ia menjauh namun hanya bersembunyi di balik pohon. Etok maning. Dia buka bungkusan yang dia bawa dari rumahnya Ki Ahmad Sungep lalu dibungkus lagi dengan dedaunan jati yang berserakan. Setelah itu kembali dan didapatinya Rancang Kapti sudah selesai mandi. Sudah beli nasi Buras? Tanyanya Rancang Kapti kan. Sudah Ndoro, ini loh nasinya udah siap, komplit semua dengan godong jatinya. Lah Rancang Kapti gak segera membuka bungkusan itu, malah Jayeng Sari yang bingung heran. Kemudian mendekati Buras dan berbisik dia. Kamu beli makanan itu di mana kok cepet banget? Lah dijawab sama Buras juga bisik-bisik itu. Lah itu kan kemarin Doro, Nyai Sungep itu kan banyak makanannya tak bungkusi. Ini ono rantang ya tak go rantang. Saking bayar ono. Karena aku kemarin nih masih kenyang, jadi ya tak bungkus. Akhirnya kan sekarang berguna. Lah itu ada nasi, ada lauk. Lauknya juga lauk kering ya, jadi gak basi. Jayeng Sari tersenyum, seneng. Wah, kalau Buras boleh juga nih. Dan sementara Rancang Kapti yang selesai berpakaian duduk di pangkuan kakaknya dan buka bungkusan dari godong jati itu. Lah kok dilalah memang menunya adalah nasi serta lauk empal, petis dan rambak. Rambak itu ini teman-teman yang mungkin dari luar negeri yang nggak tahu rambak harusnya tahu sih ya. Rambak ini kerupuk kulit ya kawan-kawan. Sembari akhirnya mereka makan, Rancang Kapti bertanya pada kakaknya, Kang, tadi tuh Buras itu beli makan di mana ya? Di warung apa di fast food apa piye? Kok cepet men? Mana ada warung dekat hutan ini? Buras nyaut. Jadi tadi itu hamba nitip sama Ki Maruto. Siapa itu Maruto? Tanyanya balik kan. Maruto itu adalah wong angin-angin. Wah, ketawa si Rancang Kapti. Buras ini sisaku kamu makan. Sini aku suapi kamu.
Buras dekat lalu akhirnya membuka mulutnya lebar-lebar dan ya dia udah hafal kebiasaan bendoronya ya seperti ini. Sementara itu Rancang Kapti menggenggam nasi dan lauk sekalian ditumpahkan ke dalam mulut itu sekaligus. Buras mendelik pura-pura tersedak lalu Rancang Kapti segera ngambil air dan langsung dikucurkan ke mulut Buras sembali terpingkal. Baru edok-edoknya Buras menjadi lega dan tak lagi tersedak. Jadi ini memang diceritakan adalah kebiasaan dia menggoda Buras. Sementara itu Jayeng Sari hanya tersenyum melihat adegan itu. Akhirnya Jayeng Sari berkata, ya udahlah, ini mumpung masih pagi, ayo kita lanjut berangkat melanjutkan perjalanan kita. Rancang Kapti akhirnya segera naik ke punggungnya Buras. Bertiga mereka pergi meninggalkan hutan, berjalanlah ke arah selatan, lalu ke timur mengikuti garis pantai menuju Pasuruan. Berjalan mereka berhari-hari dan kalau malam mereka nginap di rumah penduduk desa yang mereka temui di dalam perjalanan. Paginya lanjut lagi perjalanan. Kalau misalnya pas siang terik, mereka berhenti akhirnya menghibur Rancang Kapti yang ngeluh kepanasan. Sampai pada akhirnya perjalanan mereka sampai di tepi sebuah telaga. Namanya Telaga Grati. Telaga Grati. Nah, Telaga Grati ini kawan-kawan ini berada di dekat kota Pasuruan, di sebelah timur kota Pasuruan. Diceritakan di Telaga Grati ini airnya sangat jernih tapi banyak buaya ceritanya. Banyak sekali buaya yang ngambang di permukaan. Terlihat juga beberapa burung belibis, burung sugih, burung belibis. Bercandaan lama, maaf. Banyak pula burung belibis yang sedang bertelur di tepi anak sungai telaga itu. Rancang Kapti belum pernah melihat pemandangan seperti ini sampai akhirnya hatinya senang. Ia berkata, "Kakang, itu hewan apa? Kok mulutnya besar seperti kukusan? Nah itu yang kecil juga ada itu." Kukusan ini kan mungkin teman-teman sudah tahu juga, penutup nasi saat dimasak, yang dibikin dari anyaman bambu, bentuknya kerucut. Itu apa itu kok kayak kukusan? Akhirnya si Jayeng Sari berkata, "Yai, yang besar itu namanya buaya, boyo. Yang kecil itu anake boyo, namanya bajul. Buaya yang kecil itu buaya yang masih muda, namanya bajul. Nah, kalau buaya yang masih bayi itu namanya nrete. Jadi buaya, boyo, bajul sama nrete." Itu Kang, lihat-lihat itu mau mendekat ke sini itu. Mau apa ya mereka? Mau minta uang atau mau nasi atau jangan-jangan mau minta empalku? Terus mereka bicaranya gimana ya Kang Mas? Apa mereka jangan-jangan nguping pembicaraan kita? Jangan-jangan intel? Jayeng Sari tersenyum. Ya, aduh. Kan? Saking semangatku sampai runtuh. Yai, lanjut. Buaya itu tidak bisa bicara. Kalau bisa, ya tentu mereka akan berkata, minta makan sama kita kalau bisa bicara. Oh gitu ya, katanya Rancang Kapti. Lah terus buah boyo itu makannya apa? Ayam kampus? Oh, bukan. Makanan boyo itu yang ada di dekatnya, dijawab sama Jayeng Sari. Seperti burung-burung yang di sungai itu, kadang-kadang juga ya makan manusia. Oh,
Rancang Kapti menoleh langsung sama Buras. Buras, kowe gelem rak dipangan boyo? Akhirnya Buras langsung lari, pura-pura ketakutan, guling-guling sambil terengah-engah. Buras ki boleh juga nih komedian, mengaduh seadanya dia. Rancang Kapti terpingkal-pingkal, kemekelan melihat tingkah pola adinya itu, sambil terus tertawa dia. Dan akhirnya si Rancang Kapti dia tuh teriak, "Buras, cepat kembali ke sini. Bajul itu gak akan mau makan kamu. Long ambu awakmu koyok terasi. Bau badanmu itu seperti terasi." Buras kembali ya kan, ke Jayeng Sari dan ke Rancang Kapti. Tapi di tangannya ada 3 butir telur. Dan rupanya sembari menghibur junjungannya tadi itu, dia sempat mengambil telur-telur blibis. Dia haturkan ketiga butir telur itu kepada Rancang Kapti dan langsung dijawabnya, "Loh Buras, kamu dapat telur-telur ini dari mana? Ayo Kakang, kita cari telur-telur yang lain." Jayeng Sari akhirnya menghehkan keinginan adiknya itu dan mereka berjalan ke tepi sungai, memunguti telur-telur burung blibis yang berserakan. Setelah mereka puas akhirnya di tempat itu, di telogo itu, perjalanan akhirnya dilanjutkan. Dan kali ini mereka berjalan ke arah selatan menjauhi pantai. Kali ini Rancang Kapti berjalan sendiri hingga pada puncak terik siang hari. Rancang Kapti meloncat-loncat menahan panas. "Buras, ayo gendong aku. Tak tahan aku panasnya ini. Dari kaki sampai ubun-ubunku ini rasanya panas pol. Badanku ra enak ki. Kakang, apa sebaiknya kita ini tidak berhenti saja dulu di sini, santuy di sofa?" Jayeng Sari mengangguk kan. Mereka pun mencari tempat yang akhirnya teduh dan bersih untuk mereka beristirahat. Kemudian kawanan kera bertubuh besar sekali itu datang, menggerombol mendekat, dan suaranya bersaut-sautan ramai gak karu-karuan. Gitu. Rancang Kapti bertanya, "Kang, kita ini sedang berada di mana toh? Kok ada telaga yang warna airnya biru? Siapa yang membuat warnanya jadi biru ya? Kalau mewarnai air sebanyak itu tentu gajinya banyak juga, upahnya banyak juga loh. Lawang diwarnai satu telaga jadi biru." Jayeng Sari kan terbahak-bahak tertawa kemekelan mendengar keluguan adiknya itu. "Gini loh Nduk, warna biru itu bukan karena diwarnai," jawabnya Jayeng Sari, "tapi karena dari tanahnya, makanya daerah ini dinamai Banyu Biru." "Wah Kakang, lihat di dahan pohon itu. Ada makhluk sebesar manusia tertawa cekikikan kok melototin kita. Gak pakai baju lagi. Mudo, suaranya ceruwetan, bahasanya gak karuan. Itu manusia apa hewan toh?" Akhirnya Jayeng Sari menerangkan kembali, "Itu namanya ketek. Yang paling besar itu namanya ketek. Yang kamu lihat itu rajanya, namanya Bangkoan. Mereka gak jahat, tidak akan memakan manusia.
mereka suka telur, enggak, suka endog. Rancakapti mengeluarkan telur-telur blibis yang tadi diambilnya di dekat Sendang Gerati itu, dan oleh Jayeng Sari ditaruh di depan, di dekat kawanan kera itu. Kemudian diambilnya, tapi mereka langsung pergi setelah ngambil telur-telur itu dan gak kembali-kembali. Singkat cerita, hari sudah menjelang sore dan udara sudah gak panas lagi. Mereka meninggalkan Banyu Biru untuk melanjutkan perjalanan, dan mereka memutari mata air dan melihat sebuah batu hitam yang di atasnya terdapat bangunan persegi. Jadi terdapatlah sebuah batu hitam yang di atasnya terdapat bangunan persegi. Ada tulisan Buddha di sisi utaranya, dan mereka melihat sebentar. Sampai mereka akhirnya sampai di sebuah ngarai dengan pohon yang gak begitu tinggi, tapi banyak rumputnya. Jadi mungkin semacam sabana. Aneka bunga liar itu juga bertebaran dan memenuhi area itu. Rancakapti senang sekali melihat pemandangan itu. Ada di sebuah sabana dengan bunga-bunga yang banyak sekali, dan dia memetik semua bunga suka-sukanya dia. Sementara Buras dia metik buah. Wah, mumpung nih, bisa buat sangu di perjalanan, katanya Buras kan. Buras akhirnya memetik buah seperti kelampok, duet putih. Duetnya aku pernah makan nih, tapi udah lama banget gak pernah makan lagi. Kepel juga pernah. Pisang, manggis, duku, dan pisang mas. Ia petik sebanyak mungkin, lalu dibungkusnya dengan kain, kemudian diaturkan kepada Niken Rancakapti dan juga Jayeng Sari. Akhirnya mereka makan sampai kenyang, dan beberapa disimpan untuk perjalanan nanti. Si Buras selalu berkata kepada si Rancakapti, "Doro, mau digendong atau mau jalan kaki nih sekarang?" Dijawab sama Rancakapti, "Aku mau jalan kaki aja, sambil metik bunga karena bagus-bagus. Lagi pula aku sudah gak capek kok." Dan mereka akhirnya bertiga terus berjalan. Dan rupanya kali ini mereka berjalan ke arah barat daya sampai ke kota Malang. Mereka tiba di sebuah tempat sampai di Malang, di kaki Gunung Tengger. Dan dari kejauhan mereka mendengar suara gemuruh. Mereka dekatin kan, suara itu dari mana. Sampai dekat, ternyata ada sebuah coban, sebuah air terjun besar, namanya Grojogan Baung. Teman-teman di daerah Malang nih mungkin tahu Grojogan Baung. Dari kejauhan air itu tampak putih sekali seperti kapas. Akhirnya mereka bertiga mendekati tempat itu, dan saking kerasnya suara air terjun itu sampai setiap kali mereka berbicara itu gak kedengeran ceritanya. Setelah puas mereka berada di sana, menyegarkan badan, menyegarkan pikiran, akhirnya mereka kembali dan terus ke arah barat. Dan jika malang menjelang, mereka menginap di rumah penduduk desa. Paginya berjalan lagi sampai kaki mereka menapak di Singosari. Ya, Singosari ini sekarang ya Kecamatan Singosari yang terletak di sebelah utaranya kota Malang. Lawang, Singosari, Malang. Jayeng Sari melihat sebuah bangunan yang aneh sekali lalu berhenti.
Bangunan ini diceritakan seperti batu yang disusun rapih, menjulang sampai ke atas sampai menyerupai sebuah masjid dengan dihiasi ukiran sulur-sulur daun. Bangunan itu dikelilingi pagar batu berbentuk supit urang atau supit udang. Sementara di kanan kiri bangunan gapura, di kanan kiri bangunan gapura masuk itu terdapat sepasang arca manusia raksasa besar dengan posisi duduk jegang dan matanya melotot. Taringnya menyeringai dengan lidah menjulur keluar. Dwara Pala, Gupala. Rancang Kapti ketakutan lalu mendekat tubuh kakaknya. Lalu tanya dia kan, ini benda ini orang apa bukan ya? Kok medeni menakutkan sekali. Dan rumah itu kok bentuknya aneh. Yayi itu bukan manusia, katanya Jayeng Sari. Itu adalah arca batu. Dan bangunan itu namanya candi. Ayo kita dekati, Kang. Bentuknya kok seperti pengantin saja berpasangan. Siapa yang buat ya? Mereka akhirnya melihat-lihat candi itu. Setelah puas, mereka terus akhirnya berjalan lagi ke arah barat. Dan kali ini perjalanannya melalui medan yang agak berat. Sampai Rancang Kapti harus digendong. Sampailah mereka sekarang di desa Sisir. Desa Sisir ini merujuk dan terdapat di Kota Batu, Malang sekarang. Dan di sana terdapat pemandian Songgoriti loh, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang di daerah Malang dan sekitarnya tahu Songgoriti. Ada desa namanya Desa Sisir. Lah, sampai pada akhirnya di desa itu mereka melihat sebuah mata air yang sangat indah, namanya Songgoriti. Airnya keluar dari sebuah candi yang diukir dengan hiasan yang sangat elok. Air yang mengalir tuh ada dua. Pada satu sisi airnya dingin, sementara sisi yang lain airnya panas. Rancang Kapti senang banget. Segeralah mandi di dua aliran itu bergantian. Dan setelah puas mandi, mereka kembali melanjutkan perjalanan, kali ini ke arah timur. Malamnya ya mereka nginep lagi di desa yang mereka lewati. Dan paginya ya berangkat lagi. Sampailah mereka di desa Tumpang. Aku barusan dari Tumpang. Desa Tumpang ini sekarang ya Kecamatan Tumpang yang adanya di sebelah timurnya Kota Malang. Mereka menjumpai sebuah candi mungil tapi bagus. Bangunannya seperti makam tapi tak terlalu tinggi. Dan mereka pun masuk dari arah bawah menjumpai bekas ashram atau asrama para resi. Tempatnya bersih dengan bau yang sangat semerbak. Dia Rancang Kapti berkata, "Kakang, ini rumah apa ya? Kok bentuknya seperti ceruk? Baunya harum. Apa ini tempat untuk ngeratus kain apa ya?" Ngeratus tahu lah ya teman-teman ya. Jangan ratus yang lain yang tahu, ngeratus kain juga ada. Lantas di mana mereka menaruh kain-kainnya? Tanyanya si Rancang Kapti. Yai, aku kira ini juga candi. Mungkin ini dulu adalah pertapaannya, tempat pertapaan resi. Dan bau harum ini berasal dari dupa karena para resi itu membakarnya waktu mereka melakukan samadhi. Rancang Kapti juga gak peduli-peduli amat dengan kata-kata kakaknya. Pikirannya terus ngerancu. Coba Kakang perintahkan Buras untuk membeli ratus wangi. Beri ia uang 3 gobang.
besok kalau kita pulang itu bisa jadi oleh-oleh untuk ibu dan Romo. Ketika akhirnya Rancang Kapti ngomong seperti itu, Jayeng Sari terenyuh, pengen nangis, inget bapak ibunya dan kakaknya yang entah sekarang ada di mana dan juga sudah pergi jauh. Ya tak terasa akhirnya berbesmililah si Jayeng Sari. Rancang Kapti malah polos ngomong, "Kakang ini kok malah nangis? Laper ya? Luwe toh." "Enggak apa-apa kok Yayi," katanya si Jayeng Sari. "Itu tadi mataku kemasukan duren. Mataku kemasukan serat daun jati. Jadinya ya berair. Ayo coba kamu tiup," dia bilang. Jayeng Sari akhirnya segera membuka matanya lebar-lebar supaya bisa disebul sama si Rancang Kapti. "Ayo coba sekarang lihat ke atas, Kang," Rancang Kapti nyuruh kakaknya kan. Dan akhirnya si gadis kecil itu bergumam, "Kanjeng Rama nunggang gajah kerise wilah sanyari saiki wis mari." Kanjeng Rama nunggang gajah kerise wilah sanyari saiki wis mari. Nah, udah berhenti kan air matanya sekarang, katanya Rancang Kapti. Rancang Kapti senang sekali bisa bantu kakaknya, dan sementara Jayeng Resmi tersenyum saja. Jayeng Sari tersenyum saja. Dia senyum tapi sembari getir. Sementara Buras akhirnya dia masuk ke daba bawah candi, dan tak lama kemudian keluar melalui sebuah jendela terusan. Jayeng Sari berkata, "Buras, kamu cepat sekali kok kembali. Apa kamu sudah beli ratus?" "Aduh Den, di sana nggak ada orang, yang ada hanya anjing sebesar anak kecil." "Loh, kamu digigit toh?" katanya Rancang Kapti. "Iya Den, malah yang gigit ada 9. "Ya udah Buras, kamu nggak usah kesana lagi, nggak usah beli ratus," kata Rancang Kapti. "Iya Den Ayu, hamba ini takut sekali, ngono asu. Kira banyak juga di sana." Akhirnya mereka meninggalkan candi itu. Berjalanlah mereka bertiga sampai menjumpai sebuah candi lagi, namanya Candi Kidal. Candi itu juga mungil dengan ukir-ukiran bermotif kera wayang yang unik. Niken Rancang Kapti tak henti-hentinya memandangnya. Dia ngelihat, wah, kok ukirannya bisa sedetail dan mempesona itu. Rancang Kapti penasaran lalu bertanya, "Kang, yang bertengger di dahan itu apa ya?" "Oh, itu gambar ketek, itu gambar monyet ya." Nah, terus si Rancang Kapti melihat ada tangga batu yang naik ke atas. "Kang, itu ada tangga naik. Ayo kita ke sana yuk, kita lihat ke atas." Jayeng Sari kan nurut aja. Ya udah, yuk kita ke atas candi itu. Dan akhirnya mereka menjumpai sebuah sanggar pamujaan. Sanggar pemujaan. Mereka lalu kemudian turun setelah ada di atas, dan akhirnya si Rancang Kapti digendong. Sudah, yuk kita jalan lagi. Ini sudah mau malam loh." Malam hari sama, mereka tetap menginap di rumah penduduk lagi, dan esoknya mereka melanjutkan perjalanan kembali. Mereka berjalan menuju ke arah timur, ke arah Gunung Tengger yang tinggi dan menjulang. Roro Anteng dan Joko Seger Tengger. Matur nuwun kawan-kawan, bab ini diselesaikan dulu karena tak terasa sudah 40 menitan. Perjalanan Jayeng Sari dan Rancang Kapti, adiknya Jayeng Resmi. Kalau kemarin adalah perjalanan Jayeng Resmi, sekarang kedua adiknya.
Matur nuwun sedulur semuanya, terima kasih yang sudah subscribe, yang selalu komen dan selalu absen. Matur nuwun. Yang sudah memberikan jempolnya di tombol like juga matur nuwun. Semoga kita semua selalu sehat, semoga kita selalu mawas supaya tetap waras di zaman yang gak jelas ini. Terima kasih. Matur nuwun dan rahayu. Hong. Sampai ketemu besok lagi.